kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung, sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi, dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runut disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap, tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Ya, kami yakin itu bukan hanya dari pledoi kami, tapi memang Ibu Hakim melihat kondisi bagaimana anak Agi dan keluarganya sekarang. Jadi kami yakin itu bukan dari pemilihan kami, tapi Ibu Hakim juga melihat langsung saat memeriksa kepada anak Agi. Yang meringankan dia masih anak-anak, karena masih usia 15 tahun, tetap putusannya 3 tahun 6 bulan. Nah, saya sih tidak melihat soal ini hukumannya maksimal atau tidak maksimal, tetapi ini saya hadir di sini juga untuk memberi dukungan. Ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya, kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna. Ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain, yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi ini. Saya bahas pertama kalinya Ida Dayak di channel YouTube saya tuh. Saya bahas tentang pengobatan ahli patah tulangnya itu ya pengobatan tradisional biasa aja. Karena Bu Ida juga menyebut dia manusia biasa aja. Mungkin orang yang ngelihat kayak gitu luar biasa, orang-orang yang jarang melihat pengobatan alternatif. Karena sebenarnya dukun-dukun pijit, bukan dukun pijit sih ya, ahli pijit, ahli patah tulang, itu tuh memang ya kerjaannya gitu. Menyambungkan tulang yang patah, membenarkan tulang yang tidak sesuai lokasinya, posisinya. Contoh lain dari Ibu Ida Dayak kayak Haji Naim, kayak Pak Mukmin, ya kayak gitu-gitu. Itu kan banyak gitu dan biasa aja, makanya saya nyebut biasa aja. Iya, emang bukan dukun, ahli patah tulang. Ya kalau zaman dulu sebutannya dukun pijet pasti, dukun urut. Tapi kan kalau zaman sekarang dukun ini udah ganti arti kan. Udah ganti arti, jadi seolah-olah orang yang tahu tentang hal goib tuh dukun tuh sekarang. Jadi yang dukun santet, pelet, nah itu yang saya tantang-tantangin biasanya. Kalau tarian-tarian saya udah konfirmasi, saya udah tanya ke orang Dayaknya langsung.
tentang tarian-tarian di Dayak memang benar ada, itu adat. Tapi menurut orang yang saya tanyakan ya, tentang tarian Ibu Ida Dayak itu benar sesuai apa yang saya sampaikan. Itu bukan tarian adat, tapi itu adalah bentuk penenangan atau relaksasi terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi diduganya seperti itu, atau bisa jadi juga untuk menenangkan pasien. Ya itu minyak tradisional dari Dayak mungkin ya. Saya juga nggak tahu tuh kan, belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah nyium bau minyaknya yang Ibu Ida Dayak pakai kayak gimana. Kalau di Kalimantan sendiri saya tahu memang ada beberapa ramuan minyak yang diyakini untuk mempercepat penyembuhan patah tulang, mempercepat penyembuhan pegal-pegal kayak gitu-gitu. Dan di wilayah lain itu juga hal yang biasa aja, karena di wilayah lain juga punya minyak tradisionalnya masing-masing. Nggak ada yang ini lebih manjur, ini lebih hebat, nggak ada. Yang saya bongkar di video saya yang ngebahas fitnahan antara saya dan Ida Dayak, itu di endingnya kan dulu saya pernah ngelihat pengobatan Ibu Ida Dayak itu dia praktekin minyak dioles terus keluar darah seolah-olah. Padahal mah enggak, itu minyaknya bohongan, bukan minyak tradisional kalau kayak gitu. Itu minyak trik, dan saya udah bongkar juga gitu. Ini buatan saya yang buat sendiri, saya bisa buat sendiri soalnya. Minyak yang kayak gini nih, yang ini kalau dioles, disemprot pakai air biasa, cutut, ini bisa keluar darah gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat sih Ibu Ida Dayak udah enggak praktekin ini lagi. Bukan keluar darah ya, tapi minyaknya berubah warna. Sekali lagi saya tekankan, alhamdulillah Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktekkan ini lagi, dan semoga tidak dipraktekkan lagi ke depannya. Biar Ibu Ida Dayak fokus ke keahliannya aja, pijat atau pembetulan tulang. Sekali lagi saya tekankan, doakan juga semoga Ibu Ida Dayak tidak kembali mempraktekkan ini, karena ini bukan pengobatan tradisional kalau yang gini. Nih, tuh kan gini. Terus butuh air. Ada air biasa. Air biasa. Disemprot. Tuh. Tuh gitu. Pengobatan secara alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak tak pelak membuat apa yang dilakukannya kini menimbulkan adanya pro dan kontra. Sontak, hal tersebut membuat sebagian banyak orang merasa percaya tidak percaya dengan pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Kendati hal tersebut geger, nama Marcel lagi-lagi menjadi incaran lantaran dirinya dianggap menantang Ida Dayak dan mengancam akan membongkar trik yang diduga dilakukannya. Panas mendengar adanya isu tersebut, seorang tiktokers bernama Bunda Serok mengecam adanya ancaman untuk membongkar trik Ida Dayak yang diduga-duga berasal dari sang pesulap merah. Lantas, seperti apa penjelasan Marcel Radival mengklarifikasi adanya hal tersebut? Buat lu Marcel, si pesulap merah, gua tantang lu untuk bertemu gua 2 kali 24 jam. Gak perlu lu ke Kalimantan. Jadi baru-baru ini beredar viral bahwa si Marcel pesulap merah itu memberikan keterangan bahwa tari-tarian dari Bu Ida Dayak itu bukanlah merupakan suatu kehebohan ataupun itu. Kemudian dia mengatakan bahwa zaman dulu semprot-semprotan Bu Ida itu yang hoaks katanya, yang pembohongan, yang pembodohan, yang mengeluarkan darah kotor. Apapun itu Marcel, stop untuk lu berusaha mengklarifikasi. Gue gak kenal Ibu Ida Dayak, gue gak ada statement seperti itu, gue ada begitu. Nih, jejak digital, lu lihat biar lu inget baik-baik ya Marcel. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, gak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan gak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan. Emang yang bilang habis nari-nari terus tulangnya bergerak sendiri siapa? Atau statement lu seakan-akan menggiring opini publik? Emang Bu Ida pernah bilang kalau gua nari-nari terus tulangnya bergerak sendiri? Lu jangan menggiring opini kemudian lu menyalahkan Bu Ida. Next, opini lu yang kedua, biar lu ingat. Jadi sebenarnya yang kamu lihat-lihat di video-video Ibu Ida Dayak ya, yang membetulkan tulang patah, menyambungkan tulang patah, ya memang itu seperti itu. Bagi gue itu hal yang biasa-biasa aja, biasa banget. Kalaupun itu biasa saja, ngapain lu harus videokan dan lu harus menggiring opini bahwa itu biasa saja sampai lu pakai kata istilah biasa banget. Justru dengan Bu Ida melakukan pengobatan alternatif, banyak orang yang tertolong.
Lu emang bisa? Gua tantang lu pesulap merah, kalau lu sampai bisa benerin tulang orang, lu sampai bisa benerin tulang patah, nggak usah deh 1 orang. Gua tantang lu, kan lu jago ya. 20 orang lu bisa benerin, gua kasih lu 10 juta cash kalau lu bisa 20 orang dalam 1 hari lu benerin tulangnya disambungin seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida. Sejak kapan gue bongkar tuh? Dikasih link lah tuh sama salah satu wartawan. Ternyata link yang isinya berita hoax. Berita hoax tentang itu, foto-foto saya digabungin sama Ibu Ida Dayak, terus dikasih narasi seolah-olah saya bilang Ibu Ida Dayak itu hanyalah dukun, padahal nggak pernah ada itu nggak pernah ada totalitas. Saya nggak pernah bahas Ida Dayak, kenal juga enggak, ketemu juga enggak. Pas saya cek lagi di YouTube ternyata banyak berita-berita sejenis, dari mulai yang nyebut Bu Ida Dayak bisa ngobatin orang mati, bisa ngehidupin orang mati, terus ada yang nyebut juga dapat penghargaan dari Jokowi. Padahal itu hoax semua, bisa dicek di Google, cari deh fakta terkait berita Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi, itu hoax total. Isinya beritanya itu foto diedit nih kepala Ibu Ida atau kepala Pak Jokowi, seolah-olah satu meja gitu doang. Anehnya ada aja yang percaya. Wah, kalau bertemu sama Ibu Ida belum tahu ya, tim saya tuh nyari-nyari kontaknya susah banget. Saya tanya ke teman-teman TNI yang saya kenal juga, susah banget dapat jadwalnya. Kan banyak yang bilang samperin aja langsung. Nanti saya dikomentarin lagi nggak beradab nanti. Nanti dibilangnya nggak beretika disebutnya. Grebek. Iya, nanti disebutnya grebek. Ya enggak lah. Saya kalau mau grebek orang juga, biasanya kalau nggak grebek dukunnya duluan yang nantang. Dukun yang nantang, kontak adminnya, kalau nggak bales baru saya samperin. Lah ini kan Bu Ida bukan dukun. Ya, jadi Pak Eda Steven Lalung ini orang Dayak asli nih, dari Kalimantan Tengah. Terus kemarin dia kebetulan lagi ke Jakarta. Terus pas di Jakarta itu dia bikin video. Dia ngelihat video saya yang siapapun yang bisa membuktikan santet ya, yang saya mencontohkan komentar dari netizen pecinta pembodohan dan pecinta dukun, bilang kan biasanya suka komentar gitu, kalau nggak percaya santet datang lu kesini ke Kalimantan, kalau nggak percaya santet datang ke Dayak, kalau nggak percaya santet kiriman datang lu sini ke Banyuwangi, ke Banten, ke Bali dan lain sebagainya. Itu sebenarnya komentar dari pecinta perdukunan. Cuma pada saat video itu saya lagi bahas Ibu Ida Dayak, makanya saya bahas yang contoh komentar orang-orang pecinta perdukunan yang mengarahkan ke Kalimantan. Akhirnya Pak Eda Steven Lalung bikin tuh video, Marcel kamu nggak perlu ke jauh-jauh ke Kalimantan, karena saya udah di Jakarta gitu. Kan saya mengundang kamu untuk ngobrol, gitu loh bahasanya, padahal untuk ngobrol. Tapi di pelintirnya adalah seolah-olah, wah pesulap merah karena merendahkan Ibu Ida Dayak ditantang gitu. Padahal mah kagak. Padahal mah bukan karena merendahkan Ibu Ida Dayak. Saya juga nggak pernah merendahkan Ibu Ida Dayak. Imbasnya tiba-tiba banyak tuh yang komentar di channel YouTube saya, di akun medsos saya, bilang wah lu dikit-dikit yang viral langsung membahas, lu pansos gitu. Wah lu dasar lu bisanya ngejatuhin orang doang gitu-gitu, banyak komentar. Nih ngapain sih orang nih? Sejak kapan gue bahas gitu kan? Akhirnya karena gue gregetan, kok ada aja nih manusia-manusia yang percaya berita sampah gitu kan, yang nggak ada buktinya sama sekali gitu, yang isinya foto-foto doang. Akhirnya saya memutuskan lah, ya udahlah gue terima nih wawancara dari wartawan. Ternyata saking banyaknya berita hoax yang beredar itu, fakta dari berita yang bener ketutup. Dan anehnya nih, ini miris banget nih sumpah sama orang-orang yang seolah-olah saya merubah statement saya loh. Seolah-olah dibilangnya, wah lu panik kan gara-gara di-hate sama banyak orang Kalimantan, diserang orang Dayak, baru lu ngerubah pernyataan mengakui pengobatan Ibu Ida Dayak. Dari awal gue memang menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan tradisional. Nggak ada sejarahnya gue menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan ahli patah tulangnya. Itu penipuan atau dukun, nggak ada. Carilah bukti kalau ada gitu. Aneh banget. Mau disamperin, ya ayo. Kayak yang kemarin Pak Eda Steven Lalung itu kan. Pak Eda Steven Lalung itu, saya udah fit call. Katanya memang mau kesini, mau minta untuk berkontribusi untuk memperbaiki nama Dayak agar tidak dipandang menyeramkan, agar tidak dipandang menakutkan, kayak gitu niatnya. Tapi di blundernya kan seolah-olah
pesulap merah mau digerebek sama suku Dayak. Pesulap merah mau didatengin warga Dayak. Kagak ada mau kekerasan gitu, nggak ada. Itu mau pelintiran drama-drama yang dibuat sama berita doang. Aslinya mah enggak. Terlalu lebay. Saya udah fit call, nanti saya upload lah rekaman teleponnya, kebetulan ada. Nanti para pembuat berita-berita kayak gitu, wah menangis. Padahal saya mah ketawa-ketawa nelponannya. Mediasi hari ini gagal, karena pihak penggugat meminta Tamara berkewajiban untuk membayar kurang lebih 4 kali lipat dari kewajibannya Tamara yang ditandatangani. Kewajiban ini sendiri adalah biaya rumah sakit ayah yang dibagi dua. Jadi kalau nilai biaya rumah sakit itu $103.000, dibagi dua itu kurang lebih Tamara rupiahnya 800 juta. Tamara bilang ya sudah, oke, saya bayar. Karena kan gugatannya seperti itu. Ya sudah, biaya rumah sakit ayah saya bayar 800 juta, apalagi gitu loh. Nah, dia tidak mau, penggugat tidak mau, penggugat maunya 800 juta itu kalau saya taruh di bank, maka nilainya itu menjadi 4 miliar. Maka saya tetap bertahan harus dibungakan dan bunganya itu kurang lebih 4 kali lipat. Jadi dia bertahan tetap 4 miliar. Kalau dari pihak kakak saya maunya dibungakan terus-menerus, kalau saya tidak sanggup bagaimana bayar bunga-bunga itu? Ini ada titik baik. Titik baiknya dari klien kami juga hadir. Terus juga dari pihak Tamaranya sanggup untuk membayar, tetapi hanya membayar 800 juta. Artinya ada itikat baik dari Tamara. Nah, klien kami, Pak Rik, ini memang sebenarnya intinya sakit hati ya. Mungkin tadi sudah disampaikan. Sakit hatinya itu di Instagram lalu menjelek-jelekan negatif untuk Pak Rik, sehingga digiringlah opini, sehingga bisnisnya Pak Rik ini kan rusak lah. Jadi kepercayaan masyarakat kepada Pak Rik ini jadi negatif gitu loh. Jadi seolah-olah beliau ini seperti apa, padahal dalam masalah ini dia tidak pernah terpikirkan untuk menggugat ini gitu, menagih uang pembiayaan rumah sakit ayahnya, itu tidak pernah terpikirkan. Tapi karena ada laporan pidana di Polda Jabar itulah yang memicu ini. Tadi juga sudah disampaikan di dalam mediasi. Sekali lagi yang kita inginkan cuma satu, jual hotel. Tidak menggiring apa-apa, jual hotel, bayarkan semua, sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang ternyata 1 jam, salah satu mediasi terpanjang yang pernah kami alami di dalam kami berkarir dan beracara, ini hari ini gitu. 1 jam karena nggak ketemu gitu formatnya. Dia tetap bertahan, penggugat tetap bertahan untuk dibungakan berkali-kali lipat itu. Kalau saya tetap kepada surat wasiat mendiang ayah saya. Surat wasiat mendiang ayah saya yaitu hotel itu dijual, lalu dibagikan kepada ahli waris. Di surat wasiat juga tertulis bila mana ayah saya loh punya hutang, bukan Tamara loh. Ayah saya punya hutang, dijual lalu dibagikan untuk membayar hutangnya. Nah sekarang tiba-tiba abang bilang sakit hati, ini itu gitu loh. Saya tidak mengerti kenapa tidak menjual, kemudian kita bagikan dan sesuai dengan amanah beliau. Tapi kakak saya tetap harus dibungakan. Ini bukan hutang ke ayah, ini hutang kamu. Kok jadi hutang saya gitu loh. Kalau kemanusiaan, biaya rumah sakit ayah, hotel itu punya ayah. Hotel itu punya ayah mereka. Ayah meninggalkan aset. Di dalam will itu, di dalam surat wasiat itu mengatakan apabila ada biaya penguburan, apabila ada biaya rumah sakit, atau apabila ada hutang-hutang saya, jual dulu harta saya, baru dipotong. Itu bunyi wasiat. Jadi tidak usah kita berpikir secara hukum dan keilmuan yang rumit. Ya udah jual aja, habis itu potong. Tamara sudah mengokekan, ya udah 800 juta, potong bagian saya, jual hotel, potong bagian saya, ambil. Oh dia bilang, oh tidak mau, saya harus dengan bunga-bunganya semua. 800 juta kurang lebih berarti bunganya 3,2 miliar.
ya, bunganya 3,2 miliar. Jadi berkali-kali lipat. Nah, seperti itu yang diinginkan. Hingga kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.